Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan atau melakukan tutorial tentang bagaimana cara membongkar dan merakit serta menjelaskan komponen-komponen yang ada dalam PC. Perkenalkan, yang pertama Muhammad Bubul Ihsan sebagai pemateri 1, yang kedua Muhammad Fauzan sebagai pemateri 2, dan saya sendiri Reza Harisonja sebagai pemateri 3. Untuk mempersingkat waktu, kami akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membongkar PC. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, pemateri 1 Muhammad Bubul Ihsan dan pemateri 2 Muhammad Fauzan. Ya, dalam take yang kedua ini saya akan menjelaskan pengertian dari CPU atau Central Processing Unit. Central Processing Unit ini adalah tempat berkumpulnya semua komponen, baik itu mainboard dan komponen-komponen yang berada di dalam mainboard tersebut. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita lihat isi di dalam CPU ini. Tekan sini. Ya, seperti yang terlihat dari kamera, ini ada mainboard. Mainboard adalah tempat berkumpulnya semua komponen-komponen yang membuat kenapa komputer ini bisa menyala. Bisa dilihat di sini ada banyak komponen, mulai dari power supply, kipas prosesor, ada memorinya juga, ada hard disk, ada juga kabel data, heatsink pan, dan komponen-komponen pendukung yang lainnya. Demikian untuk take yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri 2 Muhammad Fauzan, dan bersama saya pemateri 3 Reza Harisonja. Nah, di mana di T ketiga ini kami akan menjelaskan komponen yang ada dalam CPU. Namun terlebih dahulu kami akan membongkar supaya bisa lebih jelas, agar kita lebih mengetahui apa saja yang terdapat dalam CPU ini. Nah, di sini kita akan membongkar terlebih dahulu, yaitu mulai dari hard disknya. Nah, yang kedua adalah yang kita bongkar adalah memori. Yang ketiga adalah DVD-ROM. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai penghubung pembagi arus listrik, yaitu power supply-nya. Selanjutnya adalah kabel ATA sama SATA. Yang selanjutnya adalah prosesor. Yang selanjutnya adalah power supply.
Yang selanjutnya adalah heatsink fan-nya. Nah, baru setelah itu kita akan langsung membongkar yang buat motherboard. Mungkin untuk tag yang ketiga ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan kali ini yaitu tag 4, berjumpa lagi dengan saya Reza Harisonja. Di mana dalam kesempatan kali ini di tag 4 saya akan mencoba menjelaskan apa itu yang dinamakan dengan heatsink fan atau disebut dengan kipas pendingin. Di mana kipas pendingin ini adalah berfungsi sebagai mendinginkan ruangan yang ada di dalam PC. Kipas pendingin ini terletak di sebelah sini, di mana dia bisa mempunyai rongga udara yang cukup sehingga PC itu digunakan apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama, dia tidak terlalu panas. Dan untuk selanjutnya yaitu komponen yang kedua, yaitu adalah memori. Ya, walaupun ini ada bentuknya kecil, tapi ini sangat berguna untuk kelangsungan hidup prosesor. Ini adalah fungsinya yaitu untuk menyimpan data sementara atau secara teknisnya membantu kinerja prosesor itu sendiri. Dimana ini dia tempatnya adalah di bagian seperti ini. Jadi hati-hati dalam pemasangannya. Jangan di sebelah sini karena akan menimbulkan kecacatan dalam memori sendiri ataupun motherboard itu sendiri. Caranya adalah kita tekan ujungnya sampai dia ini mengunci sendiri. Nah, untuk pesan kepada teman-teman, apabila lampu indikator terus kipas pendingin itu menyala, tetapi layar dalam monitor komputer itu tidak menampilkan layar tidak muncul, gambarnya tidak muncul, itu berarti terjadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama yaitu memori itu sendiri yang rusak, terus yang kedua memori itu tuh kotor, atau yang ketiga ada satu kecacatan yang ada dalam prosesor itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan komponen dari CPU. Nah, yang tadi dijelaskan adalah heatsink fan. Nah, yang kedua adalah memori. Nah, di mana saya di sini akan melanjutkan komponen yang selanjutnya adalah power supply. Power supply ini fungsinya adalah untuk
menyuplai tegangan listrik ke semua komponen motherboard atau yang kayak ini. Nah, letaknya power supply ini terletak di bagian sebelah kanan, bukan, yang terletak di bagian sebelah kiri pojok atas di sini. Yang selanjutnya adalah CD-ROM, di mana CD-ROM ini berfungsi sebagai pembaca DVD ataupun CD yang udah ada isinya ataupun belum dalam proses pembarningan ataupun pembacaan data. Selanjutnya adalah hard disk, di mana hard disk ini fungsinya adalah untuk menyimpan data yang kita butuhkan, di mana hard disk ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah hard disk SATA dan kedua adalah hard disk ATA, di mana perbedaannya ini adalah di pin portnya. Pen. Nah, untuk kabel data yang kita punya di sini adalah untuk hard disk adalah kabel SATA. Nah, di mana kabel SATA ini memiliki ciri yaitu jenis bentuk L. Nah, kita bisa lihat di sini tempat penancapannya, nah itu kayak gini. Nah, tapi kalau kabel yang untuk ATA-nya kita tidak punya, karena hard disk ATA ini atau kabelnya itu sudah tidak diproduksi lagi. Belum. Karena hard disk ATA ini merupakan produksi lama atau tidak kabelnya itu tidak diproduksi lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Tekno dengan saya pemateri yang pertama, Muhammad Rubul Ihsan, untuk melanjutkan materi tentang pengenalan komponen pada CPU atau mainboard. Untuk melanjutkan yang tadi ya, bagian saya di sini ada kipas prosesor. Pastinya kipas prosesor ini dari namanya saja untuk mendinginkan prosesor. Tadi pas proses pembongkaran kita tidak bongkar. Ya, prosesor ya. Di sini kita menggunakan mainboard LGA 775, di mana tipe prosesornya ini seperti ini. Pinnya berada di mainboard. Pinnya ada di mainboard. Sedangkan di sini hanya ada portnya. Ya, jadi prosesor ini kenapa dia membutuhkan kipas? Karena prosesor merupakan otak dari komputer. Jadi ini sangat rentan apabila terkena panas. Dapat menyebabkan komputer lambat atau banyak sekali kerusakan-kerusakan yang disebabkan apabila prosesor ini terganggu. Ini fungsi dari prosesor ya sama kipasnya. Untuk lebih lengkap dari yang dijelaskan oleh pemateri-pemateri yang tadi, saya jelaskan di sini kemungkinan semua dari komponen-komponen yang ada di dalam mainboard. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah slot DIMM. Bisa dilihat ada dua, di mana-mana bisa digunakan dan tidak berpengaruh kepada komputer. Maksudnya di sini dua karena apabila port yang satu rusak bisa digantikan dengan port yang lain. Slot. Penempatannya ini. Ya, slot DIMM. Kemudian kita ke port prosesor. Bisa dibilang ini rumah-rumahannya prosesor. Untuk sahabat Tekno ya, mohon diperhatikan karena pin yang ada di dalam port prosesor ini sangat rentan. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk memegang pin-pin yang ada di sini.
karena ini terbuat dari kabel-kabel yang sangat elastis yang apabila patah tidak akan bisa diperbaiki, yang artinya mainboard dan semuanya ini rusak apabila ada salah satu di sini yang rusak. Jadi sangat rentan sekali, jangan dimain-mainkan. Kemudian kita jalan ke slot PGA card. Slot PGA card. Slot PGA card ini berfungsi sebagai apabila teman-teman nanti punya yang mungkin hobi ngegame gitu kan, tapi mainboardnya atau PGA onboardnya tidak mencukupi untuk kebutuhan tersebut, bisa ditambahkan dengan yang output, PGA output. Jadi di sini menyupport untuk PGA card. Sebenarnya slot ini dinamakan dengan slot PCI Express, di mana fungsinya tidak hanya untuk PGA card, tapi bisa juga untuk LAN card. LAN card itu berfungsi sebagai pengkoneksi kabel LAN dengan komputer, mungkin di sana untuk kebutuhan jaringan atau internet. Kemudian kita ke port power. Port power ini berfungsi untuk menghubungkan antara power supply dengan mainboard, yang mana power supply ini berfungsi sebagai penyuplai tenaga ke semua komponen yang ada di dalam mainboard ini. Jadi jelas fungsinya ya. Kemudian kita beralih ke port SATA atau slot SATA. Ini adalah penghubung antara hard disk dengan mainboard. Kabel datanya tadi sudah dijelaskan. Kabel data SATA. Di sini tidak dibuat slot untuk ATA karena merupakan teknologi lama dan pastinya tidak diproduksi lagi, baik hard disk ataupun kabel datanya. Kemudian kita beralih ke ini adalah kabel power untuk kipas prosesor. Tentunya diambil dari power supply. Ini penyuplai tenaga agar kipas prosesor ini bisa menyala. Saya rasa tadi ada kekurangan pada saat saya menjelaskan tentang slot SATA. Slot SATA di sini dibuat ada 4 slot. Ini berfungsi untuk menghubungkan antara entah itu CD, hard disk atau komponen-komponen yang menggunakan kabel SATA agar terhubung dengan mainboard. Saya rasa semua komponen yang membuat komputer ini hidup, artinya komponen-komponen yang kita inputkan ke dalam mainboard ini agar mainboard ini bisa hidup, saya rasa sudah saya jelaskan semuanya. Balik lagi ke tool-tool yang ada di mainboard. Saya sebut ini slot-slot atau port tool atau properties yang berfungsi untuk input dan output pada komputer pada saat komputer itu sudah menyala. Di sini ada port PS2. Port PS2 bisa dilihat. Ini port PS2 adalah penghubung antara yang keyboard biasanya ini diproduksi untuk produk-produk lama. Port PS2. Kemudian ini bisa dikatakan adalah port PGA, tapi untuk produksi-produksi lama atau pabrikan-pabrikan lama dan sudah tidak diproduksi lagi atau tidak digunakan lagi. Ini adalah port PGA card. Ini yang universal dipakai di segala, yang jelas yang menyangkut dengan tampilan atau screen atau display. Ini semuanya menyangkut di sini. Ini namanya port PGA card. Biasanya untuk LCD atau LCD proyektor menggunakan yang ini. Kemudian kita ke USB card atau port USB. Ini berfungsi sebagai penghubung antara komponen-komponen yang menggunakan port USB seperti flash disk, WiFi USB, dan komponen-komponen yang
yang berekstensi USB atau Universal Serial Bus, itu bisa menggunakan yang ini. Kemudian port LAN atau slot LAN. Ini berfungsi sebagai penghubung antara kabel LAN atau kabel jaringan internet dengan komputer. Kemudian kita masuk ke sound card. Sound card ada 3 warna di sini, merah muda, hijau, dan biru atau ungu. Merah muda ini berfungsi sebagai mikrofon, untuk mikrofon. Kemudian ini untuk outputnya atau suara, dan yang biru ini jarang digunakan. Saya rasa untuk semua komponen-komponen yang ada di dalam mainboard ini sudah saya jelaskan semuanya. Sekian dari saya, pemateri pertama Muhammad Rubul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Tekno dengan saya, pemateri yang pertama Muhammad Rubul Ihsan, untuk melanjutkan materi tentang pengenalan komponen pada CPU atau mainboard. Untuk melanjutkan yang tadi ya, bagian saya di sini ada kipas prosesor. Pastinya kipas prosesor ini dari namanya saja untuk mendinginkan prosesor. Tadi pas proses pembongkaran kita tidak bongkar. Ya, prosesor ya. Di sini kita menggunakan mainboard LGA 775, di mana tipe prosesornya ini seperti ini. Pinnya berada di mainboard. Sedangkan di sini hanya ada portnya. Ya, jadi prosesor ini kenapa dia membutuhkan kipas? Karena prosesor merupakan otak dari komputer. Jadi ini sangat rentan apabila terkena panas. Dapat menyebabkan komputer lambat atau banyak sekali kerusakan-kerusakan yang disebabkan apabila prosesor ini terganggu. Ini fungsi dari prosesor ya, sama kipasnya. Untuk lebih lengkap dari yang dijelaskan oleh pemateri-pemateri yang tadi, saya jelaskan di sini kemungkinan semua dari komponen-komponen yang ada di dalam mainboard. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah slot DIMM. Bisa dilihat ada 2, di mana-mana bisa digunakan dan tidak berpengaruh kepada komputer. Maksudnya di sini 2 karena apabila port yang satu rusak bisa digantikan dengan port yang lain. Slot penempatannya ini. Ya, slot DIMM. Kemudian kita ke port prosesor. Bisa dibilang ini rumah-rumahannya prosesor. Untuk sahabat Tekno ya, mohon diperhatikan karena pin yang ada di dalam port prosesor ini sangat rentan. Jadi sangat tidak dianjurkan untuk memegang pin-pin yang ada di sini. Karena ini terbuat dari kabel-kabel yang sangat elastis yang apabila patah tidak akan bisa diperbaiki, yang artinya mainboard dan semuanya ini rusak apabila ada salah satu di sini yang rusak. Jadi sangat rentan sekali, jangan dimain-mainkan. Kemudian kita jalan ke slot PGA card. Slot PGA card. Slot PGA card ini berfungsi sebagai apabila teman-teman nanti punya yang mungkin hobi ngegame gitu kan, tapi mainboardnya atau PGA onboardnya tidak mencukupi untuk kebutuhan tersebut, bisa ditambahkan dengan yang output, PGA output. Jadi di sini menyupport untuk PGA card. Sebenarnya slot ini dinamakan dengan slot PCI Express, di mana fungsinya tidak hanya untuk PGA card, tapi bisa juga untuk LAN card. LAN card itu berfungsi sebagai pengkoneksi kabel LAN dengan komputer. Mungkin di sana untuk kebutuhan jaringan atau internet. Kemudian kita ke port power. Port power ini berfungsi untuk
menghubungkan antara power supply dengan mainboard, yang mana power supply ini berfungsi sebagai penyuplai tenaga ke semua komponen yang ada di dalam mainboard ini. Jadi jelas fungsinya ya. Kemudian kita beralih ke port SATA atau slot SATA. Ini adalah penghubung antara hard disk dengan mainboard. Kabel datanya tadi sudah dijelaskan. Kabel data SATA. Di sini tidak dibuat slot untuk ATA karena merupakan teknologi lama dan pastinya tidak diproduksi lagi, baik hard disk ataupun kabel datanya. Kemudian kita beralih ke ini adalah kabel power untuk kipas prosesor. Tentunya diambil dari power supply. Ini penyuplai tenaga agar kipas prosesor ini bisa menyala. Saya rasa tadi ada kekurangan pada saat saya menjelaskan tentang slot SATA. Slot SATA di sini dibuat ada 4 slot. Ini berfungsi untuk menghubungkan antara entah itu CD, hard disk atau komponen-komponen yang menggunakan kabel SATA agar terhubung dengan mainboard. Saya rasa semua komponen yang membuat komputer ini hidup, artinya komponen-komponen yang kita inputkan ke dalam mainboard ini agar mainboard ini bisa hidup, saya rasa sudah saya jelaskan semuanya. Balik lagi ke tool-tool yang ada di mainboard. Saya sebut ini slot-slot atau port-port tool atau properties yang berfungsi untuk input dan output pada komputer pada saat komputer itu sudah menyala. Di sini ada port PS2. Port PS2 bisa dilihat. Ini port PS2 adalah penghubung antara yang keyboard. Biasanya ini diproduksi untuk produk-produk lama. Port PS2. Kemudian ini bisa dikatakan adalah port PGA, tapi untuk produksi-produksi lama atau pabrikan-pabrikan lama dan sudah tidak diproduksi lagi atau tidak digunakan lagi. Ini adalah port PGA, port PGA card. Ini yang universal dipakai di segala. Yang jelas yang menyangkut dengan tampilan atau screen atau display, ini semuanya menyangkut di sini. Ini namanya port PGA card. Biasanya untuk LCD atau LCD proyektor menggunakan yang ini. Kemudian kita ke USB card. USB card atau port USB. Ini berfungsi sebagai penghubung antara komponen-komponen yang menggunakan port USB seperti flash disk, WiFi USB, dan komponen-komponen yang berekstensi USB atau Universal Serial Bus. Itu bisa menggunakan yang ini. Kemudian port LAN atau slot LAN. Ini berfungsi sebagai penghubung antara kabel LAN atau kabel jaringan internet dengan komputer. Kemudian kita masuk ke sound card. Sound card ada 3 warna di sini, merah muda, hijau, dan biru atau ungu. Merah muda ini berfungsi sebagai mikrofon, untuk mikrofon. Kemudian ini untuk outputnya atau suara, dan yang biru ini jarang digunakan. Saya rasa untuk semua komponen-komponen yang ada di dalam mainboard ini sudah saya jelaskan semuanya. Sekian dari saya, pemateri pertama Muhammad Rubul Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tekno. Balik lagi dengan kita pemateri 1 dan pemateri ketiga. Kita berjumpa di akhir tag ya, tag kelima. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara membongkar dan bagaimana pengertian dari semua komponen-komponen
komponen-komponen CPU. Selanjutnya kita masuk ke tahap perakitan. Yang pertama, saya coba merakit power supply. Power supply adalah tempatnya di sini. Ya, buat sahabat Tekno ya, tips buat pemasangan komponen itu alangkah lebih baiknya dimulai dari perangkat-perangkat keras seperti power supply, hard disk, dan CD-ROM, agar pemasangan mainboardnya tidak terganggu oleh pemasangan seperti hard disk dan CD-ROM. Selanjutnya yaitu pemasangan CD-ROM. Kurang maju. Selanjutnya pemasangan hard disk. Ya, komponen input dan output atau komponen-komponen perangkat kerasnya sudah kita pasang. Selanjutnya tinggal pemasangan mainboard untuk komponen utamanya.
Ya, untuk pemasangan komponen di dalam mainboard itu disarankan untuk memasang prosesor atau kipas prosesor terlebih dahulu. Untuk pemasangan prosesor, di sini ada pin keemasan yang menunjukkan arah. Itu kita pasang bertepatan dengan pin yang tidak ada di portnya prosesor. Jadi lihat di sini. Ya. Pastikan pada saat digoyang prosesor tidak bergerak. Kemudian kita pasang kipas prosesornya. Pada saat pemasangan kipas prosesor, itu alangkah lebih baiknya jika pemasangannya secara silang. Umpama ujung kiri dengan ujung sebelah atas sebelah kanan, ujung bawah kiri dengan ujung kanan sebelah atas. Sampai terdengar bunyi klik ya. Kemudian pemasangan RAM atau memori pada slot DIMM. Bisa kita gunakan slot yang mana saja, yang penting dalam keadaan baik atau tidak rusak. Karena semua komponen sudah terpasang di mainboard, saatnya pemasangan kabel data dan kabel power. Dimulai dengan kabel yang paling besar, kabel power. Selanjutnya, biar tidak lupa, kabel yang paling kecil, kabel power untuk kipas, dan kabel data kipasnya. Selanjutnya, kabel power untuk hard disk dan CD-ROM, kabel power SATA. Ini berfungsi untuk menghidupkan. Kemudian untuk pemasangan kabel data SATA untuk hard disk dan CD-ROM. Dan yang terakhir adalah heatsink fan.
Ya, semua tahap pemasangan komponen sudah masuk di dalam CPU atau casingnya, mainboard dan seluruh komponennya sudah masuk. Sekian dari kami untuk proses pembongkaran, pengenalan, dan perakitan komputer dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua tahap pemasangan komponen sudah masuk di dalam CPU atau casingnya, mainboard dan seluruh komponennya sudah masuk. Sekian dari kami untuk proses pembongkaran, pengenalan, dan perakitan komputer dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dari kami bagaimana caranya dari proses pertama yaitu pembongkaran PC, kedua pengenalan tentang macam-macam yang ada di PC, serta yang terakhir adalah perakitan. Sekian dari kami tutorial tentang cara perakitan, pengenalan dan pembongkaran CPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kompak sumpret. Wah, Pasangan gimana orang bilang kami dari kelompok. Ya, semua tahap pemasangan komponen sudah masuk di dalam CPU atau casingnya, mainboard dan seluruh komponennya sudah masuk. Sekian dari kami untuk proses pembongkaran, pengenalan, dan perakitan komputer dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari kelompok 2 tutorial tentang pembongkaran, pengenalan macam-macam komponen yang ada di CPU, serta yang terakhir tadi yaitu perakitan ulang macam-macam komponen yang ada di CPU. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.